Oke, jadi yang mau saya jelaskan hari ini topik kita tentang web security. Slide udah ada di e-learning, kalian bisa download dan saya juga ada sertakan 2 link video ya, itu juga materinya hari ini. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi sebenarnya materi hari ini nggak banyak, biar cepat selesai. Nah, jadi topik hari ini tentang web security, diharapkan nanti kita ngerti jenis-jenis serangan dan di mana sih letak keamanan yang harus diamankan dari sisi web. Nah, pertama, pasti kalian udah sering dengar istilah WWW, World Wide Web ya. Setiap mau browsing pasti ketemu dengan yang namanya WWW. Nah, jadi WWW ini udah terkenal sejak lama dan masih digunakan terus sampai hari ini. Ya, WWW itu kalau kepanjangannya World Wide Web. Jadi ini sebenarnya kita sering menyingkatnya dengan web gitu ya. Web. Jadi web itu apa sebenarnya? Web itu atau nama lengkapnya World Wide Web itu adalah ibaratnya sebuah ruangan ya. Sebuah ruangan di mana tempat kita bisa mengakses resources, sumber daya. Yang kita akses apa biasanya? Bisa teks, gambar, video, grafis, ya, macam-macam. Di mana web ini didukung oleh bahasa pemrograman hypertext itu. Nah, jadi ada banyak browser ya yang dibuat untuk mendukung komunikasi WWW ya. Ini contohnya Netscape, Internet Explorer, Opera, sekarang sih yang terkenal mungkin Google Chrome, Safari ya, Firefox dan lain-lain. Nah, mudah menggunakan browser ini. Dan browser ini yang pasti mendukung WWW ini digunakan oleh berbagai macam aplikasi yang lain. Jadi pada akhirnya kita lihat saat ini browser itu atau WWW ini digunakan nggak hanya untuk akses web aja, tapi macam-macam banyak yang lain. Nah, kalau ini mengenai sejarah kalian bisa baca aja ya. Yang penting, tapi ini sudah sangat lama perkembangan WWW. Ini bacalah dari macam-macam gitu ya. Pengembangnya siapa namanya itu ya nggak saya keluarkan di soal. Kalian bisa cari di internet kalau pengen tahu sejarah WWW. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah, kalau kita bicara web, arsitekturnya terdiri dari 2 sisi, server dan klien. Ini masih banyak yang join nggak pakai email Budi Luhur ya. Oke. Arsitekturnya bentuknya server dan klien ya. Kalian udah tahulah seharusnya ya. Ingat waktu belajar Jarkom ada model arsitektur client server ya. Yang satu lagi lawannya namanya peer to peer. Kalau client server berarti ada sebuah perangkat yang berfungsi sebagai client dan satunya lagi berfungsi sebagai server. Jadi kalau kita sebenarnya akses sebuah web, kita menggunakan Google Chrome misalnya, kita itu disebut sebagai klien, web client. Yang mau kita akses, misalnya kita akses google.com, yang mau kita akses sebenarnya sebuah web server. Ya, jadi bentuk arsitekturnya adalah client server. Nah, keduanya terhubung ya dengan jaringan komputer atau jaringan internet. Kemudian kita baca di sini, sistem web saat ini juga bisa dalam bentuk dinamis ya. Kalau zaman dulu statis, jadi nggak gampang ngubah isi dari sebuah halaman web. Tapi sekarang rata-rata semua udah dinamis dan kemudian penyajian datanya itu dijalankan di server, bisa juga di klien ya. Ini tergantung kebutuhan. Kapan kita bisa menjalankan sebuah program itu di server atau kapan di klien biar servernya nggak terlalu berat. Jadi itu tergantung kebutuhan. Nah, sistem server dan sistem klien memiliki permasalahannya masing-masing. Ya, kita bahas secara terpisah. Jadi kita coba posisikan diri kita sebagai klien dan juga kita posisikan diri kita sebagai server. Sekarang kita asumsi dari sisi pengguna. Nah, kita pengguna berarti kita klien. Kita yang misalnya biasa menggunakan browser. Nah, bagaimana asumsi kita? Kita misalnya kita mau
buka halaman, misalnya mau buka sebuah situs ya, bni.co.id, berarti mungkin kita mau akses layanan banking ya, internet banking misalnya. Nah, berarti kita biasanya menganggap bahwa server itu dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Berarti kalau saya buka www.bni.co.id, pikiran saya mengakses sebuah server punya si BNI yang dikelola oleh BNI. Apalagi kalau di layar layar browsernya di halaman webnya udah muncul logo BNI gitu ya, kata-kata BNI, oh jadi itu membuat kita percaya gitu. Seharusnya sih demikian. Ya, tapi satu yang bisa menjadi anomali ya atau bisa dimanfaatkan untuk kejahatan adalah adanya domain yang dibajak, merupakan anomali terhadap asumsi ini. Ya, jadi misalnya sebenarnya website resminya itu bni.co.id. Tapi ada orang iseng dia buat alamat domainnya misalnya jadi www.bankbni.co.id. Kemudian nanti ada orang iseng buka bankbni.co.id, dia buka halamannya benar-benar mirip kayak BNI. Nah, di situ bisa menjadi sebuah celah gitu ya. Nah, yang kedua, kita sebagai pengguna ketika mengakses misalnya ini tadi contohnya BNI, kita misalnya mau lihat berapa uang kita gitu ya, atau kalau kita mau transfer uang kuliah misalnya gitu. Nah, kita berharap dokumen yang ditampilkan itu bebas dari virus, Trojan horse, atau itikat jahat lainnya. Artinya informasi tersebut benar dan tidak ada virus di dalamnya. Ya, ya tapi bisa aja seseorang yang nakal memasang virus di webnya. Ya, nah ini sering terjadi di situs-situs ilegal. Misalnya kalau kalian kadang-kadang mau mendownload sebuah installer ya atau aplikasi apa gitu, gratisan, dia seharusnya bayar tapi dia gratis, tapi itu dibuat di sebuah situs web yang nggak jelas gitu, ilegal. Nah, kadang-kadang kita download installernya sekaligus di situ ke-download juga sebuah virus atau Trojan horse gitu. Nah, jadi ini celahnya. Tapi kalau misalnya bank itu memang bni.co.id yang benar, ya harapannya ya nggak ada di situ virus. Selanjutnya, dari sisi pengguna, asumsinya server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung kepada pihak lain. Apa itu informasinya? Contohnya nomor IP, operating system, browser yang digunakan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita membuka sebuah web server, misalnya di sini contohnya BNI, maka BNI itu akan mengetahui, oh ada orang yang sedang mengakses jam sekian, IP-nya sekian, komputernya mereknya sekian, pakai browser apa, itu tertulis datanya. Itu maksudnya kita yang sedang mengakses. Nah, seharusnya informasi itu tersimpan di Bank BNI, tapi itu tidak boleh diinformasikan ke siapapun ya. Itu ketentuan privasinya ya, itu privasi kita. Ya, kalau itu dilanggar berarti melanggar privasi. Nah, itu asumsi kita sebagai pengguna ya. Selanjutnya, kalau kita berpikir sebagai di sisi server ya yang menyediakan jasa, misalnya tadi kalau BNI, kita pegawai BNI-nya yang mengadministrasikan atau yang mengelola server tersebut ya. Maka harapan kita adalah, harapannya sih user yang akses bni.co.id tadi itu tidak beritikat untuk merusak server atau mengubah isinya. Ya, secara positif kita berpikir pasti pengguna itu seharusnya hanya mengakses dokumen-dokumen atau informasi yang memang diizinkan. Misalnya dia diizinkan untuk melihat saldonya berapa gitu aja ya yang bisa. Nah, dan sebenarnya harapan kita seorang user itu tidak mencoba-coba masuk ke direktori yang tidak diperkenankan. Misalnya dia nyoba-nyoba username password yang punya orang gitu. Nah, harapannya sih seharusnya nggak seperti itu. Nah, dan kita menganggap, kita sebagai penyedia server, bahwa kalau misalnya seorang user masuk, login, kasih username, password, dan benar, berarti kita menganggap bahwa dia memang orang yang benar. Memang boleh masuk ke dalam sebuah sistem. Walaupun bisa aja terjadi anomali. Ya, sebenarnya itu orang lain yang berhasil mencuri username dan password orang lain. Tapi kita kan sebagai penyedia layanan server mikirnya ya kalau ada orang berhasil masuk ke sebuah sistem, username dan
passwordnya benar, ya berarti dia memang orang yang benar, orang yang layak masuk gitu. Nah, asumsi dari kedua belah pihak, nah, ketika sebuah klien membuat hubungan atau berkomunikasi dengan sebuah server, berarti ada di tengah-tengah nih medianya. Nah, media ini adalah jaringan. Nah, tentu ada harapan dari kedua belah pihak, asumsinya bahwa jaringan ini aman yang di tengah-tengah ini. Ya, bebas dari penyadapan pihak ketiga. Nah, kalau masih ingat 2 minggu lalu kita belajar tentang virtual private network. Ya, virtual private network itu membuat jaringan itu aman dengan membuat seolah-olah jalurnya itu seperti sebuah tunnel, seperti sebuah terowongan gitu. Jadi aman dari penyadapan pihak ketiga. Kemudian informasi yang disampaikan dari server ke klien atau sebaliknya itu terjamin keutuhannya. Ini terjamin keutuhannya berarti datanya itu berintegritas, gitu ya, integritas. Dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Nah, berarti tidak boleh ada serangan spoofing, ya, mengubah isi data. Nah, tapi inilah yang harus kita cegah juga ya. Jadi asumsi di atas bisa dilanggar sehingga mengakibatkan adanya masalah keamanan ya. Jadi masalah itu bisa terjadi di sisi klien, di sisi server maupun di sisi tengah-tengahnya jaringannya itu ada penyadapan. Oke, selanjutnya. Nah, WWW adalah salah satu aplikasi yang paling populer ya, udah lama gitu ya. Banyak sekali browser-browser yang diciptakan yang mendukung komunikasi WWW, dan browser saat ini ya sebenarnya nggak hanya digunakan untuk HTTP tadi, untuk akses web. Ya, kalau kita tahu misalnya sebenarnya kalau mau pakai aplikasi email ya pakai Microsoft Outlook. Tapi kalian kan kalau buka Gmail, Yahoo itu semua pakai web bukanya dari browser. Nah, FTP juga begitu, untuk transfer file bisa pakai browser. Gitu. Jadi manfaat WWW ini sangat banyak sehingga dia sangat populer. Nah, dan bahkan ini ada poinnya, ini banyak aplikasi sistem informasi yang tidak terhubung ke internet tetapi tetap menggunakan berbasis web intranet. Nah, itu dia pasti kalian udah belajar apa ya, sistem informasi misalnya ya, ya develop system tapi dia tetap dalam bentuk web based, padahal dia digunakan di satu lingkungan aja, nggak berhubungan dengan internet, tapi tetap web based. Nah, ini karena dia populer kira-kira gitu, sehingga di satu sisi kita harus memperhatikan keamanan dari sistem web itu sendiri. Nah, tadi udah disinggung ya, arsitektur ini kayaknya slide-nya berulang ini. Arsitekturnya terdiri dari dua sisi ya, server dan klien. Web itu bisa datanya dalam bentuk statis dan juga dinamis, tapi saat ini udah semakin banyak yang dinamis. Kemudian program bisa dijalankan di server, misalnya PHP, ASP, CGI, dan juga di klien, contohnya JavaScript atau applet. Ini tergantung kebutuhan, apakah saya harus menjalankan semua server atau algoritma, menjalankan semua program atau algoritma itu di server, atau kalau bisa sebagian saya letakkan di klien, jadi supaya servernya nggak terlalu berat. Nah, jadi kita harus memperhatikan sistem server maupun sistem di klien. Oke, selanjutnya. Nah, keamanan server, server. Server siapa yang bertanggung jawab? Ya pasti administrator jaringan. Kalau kayak tadi contohnya BNI, seharusnya yang bertanggung jawab terhadap servernya itu ya perusahaan tersebut, gitu ya. Di mana posisinya server kita harus kita amankan, tapi server ini harus kita kasih akses untuk orang dari luar mengaksesnya. Di sini jadinya tantangannya, ya, karena server kita kasih buka aksesnya agar klien dapat mengambil informasi. Ya, informasi yang diambil bisa dalam bentuk file menggunakan perintah get. Ini kalau kalian belajar PHP lah ini ya. Kemudian informasi yang diambil dieksekusi di server. Nah, cara seperti ini itu memiliki potensi lubang keamanan ya, karena ada proses
pengambilan data kemudian dieksekusi di server. Jadi agak bahaya kalau misalnya server itu mengambil data gitu ya. Misalnya klien memberikan data yang datanya itu data yang jahat kira-kira gitu. Nanti bisa kita lihat. Karena nanti akan diproses di server yang bisa mengakibatkan apakah server itu mati, apakah server itu berjalan otomatis sehingga servernya membuka hak akses seperti itu. Nah, di sini celahnya sebenarnya. Nah, server www ini menyediakan fasilitas agar klien ya dari tempat lain atau user kita gitu ya dapat mengambil informasi ya dalam bentuk berkas atau juga server bisa mengeksekusi perintah di server. Nah, fasilitas pengambilan berkas dilakukan dengan perintah GET, sementara mekanisme untuk mengeksekusi perintah di server dapat dilakukan dengan CGI. Nanti kita lihat CGI itu apa di slide selanjutnya. Kemudian banyak juga teknologi-teknologi untuk memproses perintah di server itu, seperti SSI, ASP, PHP, dan lain-lain. Yang terkenal juga sekarang Java Servlet. Nah, nanti yang saya terangkan tentang CGI, Command Gateway Interface. Nah, ketika sebuah server mengambil data dari klien, ya, nah disitulah letak potensi lubang keamanannya. Bayangkan, kalau server mengambil data yang benar, ya nggak apa-apa. Ya. Misalnya, user memang ingin melihat saldonya tadi contoh di bank, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya user berhasil memodifikasi sebuah request, jadinya dia misalnya memberikan data, saya ingin melihat saldo rekening yang lain, dan itu diproses oleh server, nah itu berbahaya. Oke. Nah, lubang keamanan di sistem www dapat dieksploitasi dalam bentuk yang beragam. Contohnya, pertama, informasi yang ditampilkan di server diubah sehingga dapat mempermalukan perusahaan atau organisasi Anda. Nah, ini device. Ini yang paling sering ya, penyerangan terhadap situs-situs web. Ya, mungkin yang paling terkenal, yang baru terjadi beberapa hari lalu itu penyerangan situs web DPR. Jadi apakah DPR situsnya dimatiin ya? Jadi artinya pakai serangan denial of service, atau bisa juga serangannya tampilan webnya yang diubah. Gitu. Nah, tapi sebenarnya itu nggak terlalu bermasalah karena bukan data penting ya, itu hanya mempermalukan aja. Nah, yang bahaya sebenarnya model seperti ini, informasi yang semestinya dikonsumsi untuk kalangan terbatas, tapi berhasil disadap oleh perusahaan pesaing ya. Nah, itu bisa disebabkan karena salah setup server, atau salah setup router, atau firewall-nya, atau salah setup authentication. Ya, jadi seharusnya informasi ini hanya untuk kalangan tertentu, tapi malah bisa diakses oleh banyak pihak. Nah, ini yang mulai berbahaya. Kemudian, lubang keamanannya, informasi dapat disadap. Contohnya, pengiriman nomor kartu kredit. Kalau misalnya belanja, nah orang juga belanja di Tokopedia dan yang lain-lain, itu bisa pakai nomor rekening, bisa pakai kartu kredit. Nah, ada proses pengiriman pesan di situ. Nah, sangat berbahaya bila nomor data-data tersebut bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian lubang keamanan selanjutnya, server Anda diserang ya sehingga tidak bisa memberikan layanan ketika dibutuhkan. Nah, ini serangan denial of service itu, DOS atau DDoS. Jadi ya bagaimana caranya supaya server itu down, kira-kira gitu. Sehingga nggak bisa orang lain mengakses web tersebut. Nah, kemudian untuk server web yang berada di belakang firewall, lubang keamanan di server web yang dieksploitasi dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dari firewall dengan mekanisme tunneling. Maksudnya itu, firewall itu kalian udah tahu fungsinya ya sebagai penghalang di garis depan. Nah, sangat berbahaya sekali kalau misalnya kita punya firewall, bayangkan firewall itu adalah pagar rumah kita, ya udah kita pagari sedemikian rupa, tapi kita kasih bolong sedikit sebenarnya untuk koneksi web.
Nah, tapi si koneksi web inilah yang dimanfaatkan, yang dieksploitasi sebagai jalur ya si orang jahat ini untuk masuk ke dalam jaringan kita. Jadi ibaratnya kita udah buat pagar yang besar, bagus, firewall itu, tapi kita buat lubang web yang jadi itu yang tempat orang masuk untuk menyerang jaringan kita. Nah, selanjutnya, ya ini tadi udah saya singgung sebagai contoh beberapa serangan web ya di Indonesia udah sering terjadi. Ya biasanya website pemerintah Indonesia kalau ada demo biasanya website pemerintahnya juga diserang. Itu kemungkinan besar sih hanya dua model serangannya. Pertama, websitenya jadi down, situs webnya jadi down. Yang kedua, halaman webnya diubah. Nah, ini macam-macam departemen, kementerian yang baru beberapa hari lalu itu situs DPR ya. Selanjutnya, nah ini premis dasar ya. Sebagai penyedia informasi, tentu kita melakukan pembatasan akses ya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses berkas atau informasi tertentu. Ini masalah kontrol akses ini udah disinggung di pertemuan ke berapa ya? Ketiga apa keempat lupa saya tentang akses. Kemudian pembatasan akses dapat dilakukan dengan kita bisa membatasi domain atau nomor IP yang dapat mengakses, bisa menggunakan user ID password. Kemudian yang ketiga kita mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki kunci pembuka. Nah, kalau udah jelas siapa yang akan mau mengakses web kita, bisa aja kita membatasinya melalui nomor IP. Tapi kalau contohnya misalnya tadi bank, ya nggak mungkin kita batasi akses berdasarkan IP. Makanya bank, internet banking itu pakai user ID password. Plus dia pakai enkripsi data supaya user ID dan passwordnya itu aman ya, nggak bisa disadap. Nah, kemudian ini potensi lubang keamanan pada sisi server antara lain. Nah, ini sisi script ya. Tadi sudah disinggung bahwa server itu akan memproses data yang dia terima dari klien ya. Kalau datanya benar ya dia akan proses. Tapi kadang-kadang si penyerang ini akan memberikan data-data ya yang bagaimana lah yang anomali supaya nanti ketika server memprosesnya hasilnya adalah sesuatu yang merusak ya, yang jelek. Contohnya user memasang script yang dapat mengirim data password kepada pengunjung yang mengeksekusi script tersebut. Ya, user memasang script yang dapat mengirim data password kepada pengunjung yang mengeksekusi script tersebut. Nah, jadi kalian bayangkan aja seperti ini ya, bayangkan aja setiap kita mau ngisi username password, kita kan isi username kita apa, password kita apa, itu nanti akan diproses oleh server. Nah, sekarang coba kalian berpikir sebagai orang jahat, ya, coba masukkan sesuatu di username dan password itu sebuah script dengan harapan script itu ketika diterima oleh server, server akan memprosesnya secara otomatis. Server itu akan memproses script yang kita kasih tadi. Nah, dari situ letak celahnya. Kemudian ketika diproses oleh server, nah baru harapannya apa nih script kita ini? Apakah script kita akan membuat dia down? Apakah akan membuka semua hak akses? Atau apakah akan membuka hak akses untuk kita gitu? Jadi di situ letak celahnya. Bisa juga script dipanggil berkali-kali sehingga berdampak server menjadi terbebani atau CPU time meningkat. Nah, kalau zaman dulu ada guestbook ya, guestbook apa sih guestbook itu? Kalau sekarang kayak halaman kritik saran gitu, sama juga halaman kritik saran itu kan kita boleh ngisi nama, alamat, terus pesannya apa. Nah, ini kan nanti akan diproses oleh server, disimpan oleh server. Jadi di sini ini yang kita manfaatkan untuk mengisi script kita nanti diproses oleh server.
Nah, kadang aja pakai karakter tertentu udah rusak itu sistemnya. Jadi seringkali dilakukan pada search engine ya. Jadi beberapa situs web kan pasti suka itu ada sebuah sebuah apa namanya sebuah kolom untuk search gitu. Nah, kita masukkan aja kata kunci dengan karakter-karakter tertentu. Nanti dia gagal ngeprosesnya terus dia jadi hang situs webnya. Nah, itu bisa. Nah, jadi kita memanfaatkan eh, apa namanya kolom-kolom di mana server itu akan memproses yang kita kirimkan. Nah, disitulah letak kelemahan, celahnya ya, bukan kelemahan. Disitulah celah untuk menyerang. Kemudian salah konfigurasi HTTPD, ya ini administratornya salah, misalnya HTTPD dijalankan oleh user root. Ya, root itu di Unix atau Linux itu ibaratnya kalau di Windows administrator. Ya, jadi sebenarnya nggak boleh ya, kita nggak laptop pribadi kita pun nggak boleh sebenarnya kita login menggunakan username bawaan administrator ya, karena username administrator itu fungsi jangan dipakai untuk operasional setiap hari ya. Administrator itu di mana dia sebagai fungsi tertinggi ya, root, fungsinya itu sebenarnya kita gunakan hanya untuk membuat mengcreate ini aja, mengcreate user-user. Baru user-user inilah yang kita gunakan untuk login gitu. Jadi jangan login menggunakan user root atau administrator. Selanjutnya proteksi halaman dengan menggunakan password. Salah satu mekanisme mengatur akses adalah dengan menggunakan user ID dan password. Ini udah tahu. Nah, untuk server web yang berbasis Apache ya, Apache Web Server, akses ke sebuah halaman dapat diatur menggunakan berkas htaccess. Nah, ini contohnya berkas tersebut. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya password itu disimpan di dalam sebuah directory kayak gini ya. Nah, di dalamnya inilah ada password. Nah, seperti ini. Jadi di dalam sebuah directory ini sebenarnya ada passwordnya yang disimpan. Kira-kira seperti ini. Tapi ini model Unix ini. Ini model Unix. Seperti inilah bentuk password itu disimpan. Nah, jadi celahnya di mana ya? Celahnya kalau kita tahu di nama foldernya itu udah cukup membantu. Kita udah tahu di mana username dan password itu disimpan, di folder mana, di directory mana. Nah, itu udah membantu kira-kira. Nah, jadi gimana cara secara umum untuk melindungi koneksi web ya? Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server WWW adalah dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi tingkat soket. Nah, saya udah kasih sebuah video ya di e-learning, itu hanya 5 menit. Kalian bisa jalankan, dengar. Pasti kalian mengerti kalau udah nonton itu. Jadi, SSL itu fungsinya seperti ini. Ketika kita mau, tadi kita contohkan, kalian mau mengakses sebuah website bank, internet banking, bni.co.id, saya memasukkan username password di halaman di browser saya klien. Tujuannya adalah ke server BNI. Maka data-data saya ini, username password ini akan dienkripsi. Ya, dienkripsi. Udah tahu ya pengertian enkripsi, mengubah data asli menjadi karakter-karakter yang tidak dimengerti. Nah, itu karakter-karakter inilah yang dikirimkan. Sehingga kalau ada orang nyadap di tengah-tengah, dia ketemunya sama karakter-karakter ini. Gitu ya. Dia nggak ngerti kan karakter ini. Dia harus bisa memecahkan kunci enkripsinya, baru bisa tahu. Nah, nanti sampai di tujuan di server BNI, barulah karakter-karakter ini didekripsi lagi. Kembali ke bentuk teks aslinya. Nah, jadi disitulah fungsi SSL ini, Secure Socket Layer, sebuah protokol yang berfungsi untuk mengenkripsi data yang mau dikirimkan, enkripsi dan dekripsi. Nah, SSL ini sampai hari ini terus ada dan model enkripsinya terus berkembang. Ya, nah, jadi kalau kita bandingkan, ketika kita belajar network security, ketika kita belajar VPN, ya, 2 minggu lalu, yang diamankan itu jalurnya, tengah-tengahnya, medianya. Ibaratnya kabelnya dibuat sebuah tunnel virtual, ya, terowongan. Jadi di dalam, jadi orang mau akses ada terowongan nih, nggak bisa.
Kira-kira gitu. Walaupun itu sebenarnya dalam bentuk enkripsi. Nah, kalau secure socket layer yang dienkripsi datanya yang mau dikirimkan langsung dienkripsi, diubah. Ya, dikirimkan. Jadi walaupun dia nggak pakai VPN, ada penyadap di tengah, berhasil penyadap ini melihat datanya, yang dia lihat itu hanya karakter-karakter yang nggak dimengerti. Kira-kira gitu. Jadi bayangkan lagi kalau udah pakai SSL, pakai VPN lagi, datanya udah dienkripsi, dia terkirim juga melalui jalur tunnel. Makin sulit untuk dilihat apa sih data yang mau dikirimkan itu kira-kira seperti itu SSL. Ya. Nah, SSL terus berkembang. Nah, seperti ini kira-kira ya. Contohnya ini sebenarnya saya ambil dari video itu. Jadi kalian coba tonton aja videonya. Ada orang mau ngakses ke sebuah server, pasti seperti biasa kita ketikkan username kita, password kita apa. Nah, sebelum ini dikirimkan, itu dienkripsi dulu pakai si SSL ini, sehingga kalau ada penyadap di tengah-tengah, dia ketahuannya ngelihatnya data ini, gitu. Yang nggak ngerti dia kan. Nanti sampai di tujuan baru didekripsi lagi, nah, datanya, sehingga baru boleh masuk ke dalam sistem. Terus kita tahu dari mana bahwa si web ini mendukung protokol SSL. Ini aja lihat, HTTPS. Jika kalian membuka sebuah halaman web, dia pakai HTTPS, itu udah mendukung SSL. S-nya itu secure. Ya, tapi kalau ada yang hanya pakai HTTP, nah berarti belum ada itu SSL-nya. Jangan coba-coba kalau ada website HTTP, terus dia minta username password, ya sudah siap-siap resikonya. Ya, datanya terbuka, bisa disadap di tengah jalan. Itu dia. Nah, kalau kalian lihat HTTPS terus tanda gembok, biasanya browser buka halaman sebuah web, kalau perusahaannya udah jelas terkenal, Google, YouTube, segala macem lah, itu pasti ada logo gembok. Ya, bisa kalian tekan, di situ nanti muncul terverifikasi gitu, ada signature-nya gitu. Nanti kita belajar tentang digital signature nanti setelah UTS. Oke, selanjutnya. Ya, ini di Amerika ada permasalahan tentang SSL, tentang di sisi hukum ya, karena pemerintah di Amerika itu melarang teknologi enkripsi karena itu kan teknologi yang bagus gitu. Kalau di Indonesia sih bebas-bebas saja, belum ada peraturan yang spesifik mengatur hal ini. Oke. Kemudian mengetahui jenis server. Nah, ini sih ini sedikit gimana sih orang yang ingin menyerang sebuah server itu gitu. Apa sih yang dia lakukan pertama kali? Mirip-mirip sebenarnya ketika kita belajar tentang wireless security. Sebelum seseorang itu ingin menyerang sebuah server, maka dia cari tahu dulu identitas si sebuah server ya. Di sini dikatakan informasi tentang web server digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operating system yang digunakan. Jadi pertama sekali tentu seorang penyerang itu akan mencari tahu dulu, identifikasi dulu ya. Apa sih software yang dipakai oleh si server tersebut, apa versinya gitu. Kemudian dia cari tahu tentang kelemahan dari web server tersebut. Nah, bagaimana cara untuk mencari identitas dari sebuah server? Nah, ini bisa kalian baca lah ya. Cara yang paling mudah dengan menggunakan program Telnet. Melakukan Telnet ke port 80 dari server web tersebut, kemudian menekan tombol return 2 kali. Web server akan mengirimkan respon dengan didahului oleh informasi tentang server yang digunakan, ya. Tapi belum tentu juga, nanti bisa aja server itu menutup portnya, ya, menutup portnya supaya sehingga kita kalau mau coba akses ya nggak bisa, gitu, nggak dapat informasi apa-apa, gitu. Yang kedua tentang CGI, tadi udah saya singgung, CGI, Common Gateway Interface. Jadi ini adalah sebuah interface. Ya, gimana sih cara membuat keamanan dari sisi server ini sebenarnya? Tadi kita udah tahu ya bahwa server itu akan memproses ya secara default. Klien mengirim sebuah pesan, sebuah data, maka server akan memproses, kira-kira gitu. Nah, maka daripada server yang langsung memproses, saya buat aja sebuah interface lagi di depan yang akan memproses. Nah, namanya Common Gateway Interface. Ya.
Sehingga yang berhubungan dengan klien atau user ini adalah si CGI ya. Makanya di sini dikatakan CGI memungkinkan hubungan interaktif antara user dengan server web. Jadi CGI ini posisinya di tengah-tengah. CGI digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out form ya. Jadi si user mengisi informasi untuk mengakses ke sebuah database, si CGI ini yang akan memproses. Ya, jadi secara prinsip CGI ini tidak memiliki lubang keamanan, aman jadinya. Tapi mungkin dia jadi lebih lambat karena ada interface di tengah-tengah. Nah, ini juga ada saya kasih linknya di e-learning, bisa kalian baca-baca. Ya, nah ini gambarnya. Nah, jadi kita bisa lihat web browser di sini si user kerja mengakses sesuatu. Ya, sebenarnya dia mau mengakses ke sebuah server, kira-kira gitu. Nah, inilah yang diakses sebuah web server. Nah, tapi kalau tidak ada CGI di sini semua datanya disimpan di web server. Jadi berbahaya sekali ketika sebuah server ini akan memproses apapun yang diminta oleh klien. Kalau requestnya baik ya nggak apa-apa. Kalau requestnya jahat kan bahaya. Nah, maka dibuatlah sebuah CGI. Nah, kalian lihat CGI ya, sebuah interface. Tujuannya apa? Ada browser, ya, ada user mengakses sesuatu ke web server. Nanti web server ini akan menyampaikan ke CGI. Ibaratnya mengatakan, CGI ini ada proses begini-begini, proses dong, gitu. Nah, CGI yang akan memproses. Kalau dia butuh data sesuatu, nanti CGI ini yang akan mengumpulkan data dari database, dari disk file, database juga. Atau bisa juga digabungkan dengan data-data yang ada di web server itu, ya. Nah, dikumpulkan oleh CGI, nanti kemudian semua datanya dikasih ke web server, kemudian HTTP atau user akan mengakses informasi yang udah dikumpulkan oleh CGI tersebut. Nah, jadi dari gambar ini kelihatan nanti aman, ya, datanya aman, ya. Walaupun misalnya web server itu down, berhasil diserang, tapi datanya aman, ya, nggak berhasil dicuri. Karena paling bahaya ya data kan sebenarnya gitu. Jadi CGI ini memegang peranan sebagai interface di tengah-tengah untuk mengamankan data sebenarnya. Ya, supaya tadi klien itu kalau usernya aneh, kalau requestnya aneh-aneh ya dia nggak jawab. Kira-kira gitu. Nah, tapi ya ada potensi lubang keamanan ya. Sama juga caranya, dia coba memakai script ya, scriptnya dari tadi yang contohnya username password itu tujuannya untuk mengeksekusi si CGI ini gitu ya. Nah, tapi seorang user itu harus tahu dulu ini dia pakai CGI apa enggak, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau pakai CGI maka titik sentralnya CGI, maka si penyerang berusaha menyerang CGI-nya bukan servernya. Karena CGI ini sebagai interface-nya. Oke. Selanjutnya, kalau dari sisi klien apa namanya yang harus diamankan? Dari sisi kita yang sering akses web pakai sebuah browser itu. Biasanya dari sisi klien berhubungan dengan masalah privacy dan penyisipan virus atau Trojan horse ya. Contohnya ini dia. Pasti kalian tahu namanya cookie ya, cookies ya. Ketika kita mengunjungi sebuah situs web, pasti browser kita secara otomatis akan menyimpan informasi tersebut ya di buffernya yang namanya cookies gitu kira-kira. Tujuannya apa? Supaya kalau besok-besok kita mau berkunjung lagi, ya dia cepat ngasih jawabannya karena dia udah nyimpen informasi-informasi umumnya gitu. Sebenarnya fungsinya baik ya. Jadi apalagi kita hari ini akses YouTube, besok YouTube juga, lusa YouTube juga gitu ya. Jadi informasi tentang YouTube, IP-nya gitu kan, halaman-halaman umumnya itu udah disimpan di cookies. Jadi besok-besok kita ngakses YouTube cepat aja gitu. Kalau coba aja kalian iseng bedakan, misalnya hapus cookiesnya terus akses sebuah web pertama kali, pasti dia lebih lambat loadingnya gitu. Tapi kalau web yang udah pernah diakses, tersimpan di cookies, kita akses lagi itu lebih cepat. Gitu ya. Nah, tapi disinilah celahnya gitu ya. Celahnya apa? Ya bayangkan yang harus kita amankan berarti cookies kita ya. Berarti
mungkin saja ada data yang penting tersimpan di cookies tersebut. Nah, jangan sampai data-data cookies itu dicuri. Nah, ada situs web yang mengirimkan script yang melakukan interogasi terhadap server kita melalui browser dan mengirimkan informasi ini ke server. Ya, contohnya tadi website situs-situs web ilegal itu yang suka ngasih installer-installer yang ilegal. Ya, kadang-kadang dia nanti mungkin kalian sering sih ketika mengakses suatu web accept cookies, dia minta accept, persetujuan accept cookies. Ya, ini agak berbahaya ya, bisa bagus, bisa nggak bagus. Nggak bagusnya ketika kita accept cookies dari sebuah situs web yang nggak jelas, kita menyetujui bahwa dia boleh mengacak-acak atau mengecek cookies kita. Dan karena ini terkoneksi ke internet, kita nggak tahu nanti dia bisa mengirimkan isi dari cookies kita ke servernya dia, ya, ke situs yang kita akses itu. Nah, itu kita nggak sadar ya, itu sudah berjalan. Nah, harapannya apa sih nyuri cookies kita? Ya dia oprek-oprek aja. User ini pernah akses kemana, syukur-syukur dapat username password, atau ada data-data penting di cookies itu. Makanya cara yang paling gampang ya nggak usah simpen cookies lama-lama. Kadang-kadang dibersihin aja cookiesnya. Yang kedua, janganlah mengakses situs-situs yang nggak jelas, karena itu berbahaya. Bisa juga dia ya gitu, dia pura-pura memberikan sebuah aplikasi gratisan, software gratisan, tapi sekaligus juga dia ngasih sebuah apakah spyware gitu ya, apakah Trojan horse atau virus gitu di balik software gratisan ilegal itu. Penyisipan Trojan horse atau malicious code ini sama aja. Jadi ketika kita dari sebuah situs web yang nggak jelas, kita coba mendownload sebuah software ilegal ya. Nah, terkadang di situ udah ada juga disisipkan sebuah virus atau Trojan horse atau worm. Nah, ketika kita install software ilegal tersebut, terinstall juga Trojan horse-nya. Nah, dampaknya apa? Nah, yang paling bahaya, klien bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, ini paling jahat. Atau kalau dulu apa itu ya, ransomware kalau nggak salah. Trojan horse tersebut, dia akan mengenkripsi semua data file yang ada di komputer kita. Jadi kita nggak bisa ngelihat data kita sendiri. Terus nanti dia akan bilang, kalau mau datanya bisa didekripsi lagi, bayar sekian. Nah, itu susahnya. Makanya jangan mendownload aplikasi-aplikasi yang nggak jelas, yang ilegal. Gitu. Aktifkan antivirus yang dapat mengecek halaman dari sebuah situs. Nah, biasanya sebenarnya kalau kita pakai antivirus yang update, antivirus apapun itu, kalau kita mendownload sebuah file yang nggak jelas, pasti dia selalu ngasih notifikasi. Oke, seperti itu pertemuan hari ini. Sampai di sini selesai. Kira-kira apakah ada pertanyaan?